Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Teja dan Bang Teguh. Di sini kami akan berdiskusi mengenai judul yang akan kita angkat, yaitu apabila kita sudah mengetahui tali wasilah, apakah otomatis akan tersambung ibadah kita? Mungkin sedikit saya akan menjelaskan mengenai wasilah seperti yang sebelumnya pernah kita bahas mengenai wasilah. Apa sih itu wasilah? Wasilah itu adalah penghantar atau tali sambungan antara kita dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila kita mengetahui tali wasilah tersebut, apakah ibadah kita masih akan tersambung? Nah, mungkin di sini Bang Teja akan memberikan perspektif mengenai judul yang akan kita bahas. Mangga silakan Bang Teja. Alhamdulillah Bang Denny, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekedar informasi, kita sedang, kalau dibilang camping mungkin ya, tapi bukan camping juga sih. Kita sedang ada di Gria Pasulukan, Sumedang, tempat kita bersuluk. Kita di sini malam-malam sambil bikin api unggun ceritanya. Nah, sambil santai-santai terlintas ide dan judul yang rupa-rupanya sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Nah, judul yang akan kita bahas kali ini, apakah kita dengan tahu tali wasilah maka otomatis ibadah kita akan nyambung? Jawaban saya tidak. Karena gak bisa cukup tahu, tapi harus kenal dengan tali wasilah itu. Nah, kenal di sini lebih spesifik. Kenal yang kami maksud di sini adalah kita diangkat murid oleh sang pembawa wasilah tersebut. Jadi bukan kenal salah satu pihak mungkin ya. Ya. Tapi harus kedua belah pihak saling mengenal gitu. Ya, walaupun kedua belah pihak tapi gak diangkat murid, ya tetap harus dibayat, harus diangkat murid. Karena di situ ada syariatnya, ada legalnya, ada kegiatannya di situ, ada kegiatan, ada prosesnya yang harus diijazahkan oleh sang pembawa wasilah kepada calon murid. Gitu. Nah, seperti judul-judul yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa tali wasilah itu tali sambungan, estafet dari Allah sampai ke Rasul, sampai ke para sahabat, dan terus estafet gitu. Dan si tali estafet itu adalah tali gak hanya sebatas jasmaninya saja yang berguru. Para murid yang berguru harus sampai ke tingkat ruhaninya, harus sampai ke makom kodimnya, jangan relatifnya saja yang berguru. Walaupun sudah berguru si murid kepada tali wasilah tersebut, nah dia tidak sampai kepada makom hakikatnya gitu. Berarti putus di dia gak bisa melanjutkan lagi kepada yang kalau dibilang angkat murid lagi lah gitu. Karena dia belum sampai ke makom hakikatnya guru batin itu gitu. Jadi walaupun tahu, bahkan kenal, bahkan sempat berguru, bisa saja itu putus. Makanya walaupun tarekat pasti bercabang-cabang, banyak cabangnya, banyak fraktalnya mungkin ya, atau banyak cabang jaringannya yang meluas. Pasti
ada yang putus gitu. Pasti ada yang tersendat. Nah, disitulah ketika si murid bisa membuktikan sendiri pada saat dia beradaptasi di situ. Makanya gak salah kalau sampai nyari beberapa tarekat, karena begitu kita menemukan yang ada buahnya di dalam, pasti kita akan hakul yakin dan kita gak akan tertipu. Bukan tertipu ya, kalau tertipu kayaknya bahasanya terlalu kasar. Jadi maksudnya bukan tertipu, kita akan tahu mana yang masakannya paling enak gitu, karena kita cicipin sendiri. Oh, ternyata ini. Setelah kita tahu yang paling enak, kita akan pilih yang gak enak, gak akan. Pasti kita akan pilih lagi yang enak gitu. Makanya di samping kita tahu, kita harus sampai berguru kepada tali wasilah itu. Dan setelah kita berguru kepada tali wasilah itu, kita harus berjuang di pengajarannya, berjuang di perintah-perintahnya, petunjuk-petunjuknya untuk berabdi berbakti sampai kita mencapai derajat hakul yakin. Baik, Bang Teja, ada yang ingin saya tanyakan nih mengenai tadi yang Bang Teja bahas mengenai terputusnya sambungan antara tali wasilah. Mungkin apa sih penyebabnya, salah satu faktor yang menyebabkan si terputusnya dengan tali wasilah tersebut? Terputusnya tali wasilah itu sebenarnya kan secara syariat dia gak terputus. Secara syariat dia tetap mendapatkan silsilah dari guru ini gitu kan. Tetapi yang paling penting kan bukan cangkang, bukan syariatnya, tapi hakikatnya. Si murid itu harus tetap di dimensi kesadaran yang tinggi, harus berada di dimensi kodim. Si murid itu harus tetap bisa sambung kepada guru rohaninya. Mungkin yang dimaksud tersambung itu kodimnya mungkin ya. Betul. Bukan sekedar jasmaninya atau baharunya saja. Bukan gitu kan. Karena intinya nanti kalau dia suatu saat dia ada yang mau berguru kepada si murid itu, sementara si murid itu sudah tidak bisa mengkonekkan dengan ruhaninya, dengan ruhani sang guru, ya putus gitu kan. Potensinya jadi kecil gitu kan. Nanti rasanya jadi gak enak gitu. Dan itu pasti banyak gitu kan. Kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kata guru kita itu jatuh lagi dimensinya ke dimensi kesadaran, ke dimensi dunia lagi gitu kan. Sudah tidak ingat, sudah tidak bisa sambung si murid itu kepada sang guru batinnya, karena misalkan kan guru jahir itu nanti lama kelamaan juga berlindung, wafat ya gitu kan. Terus gimana dia bisa menyambungkan? Berarti mau gak mau pada saat dia berguru kepada yang guru jahir itu, dia harus sambung kepada yang batin guru itu, karena jahir guru itu relatif gitu. Kita tujuannya sampai ke yang kodimnya, sampai yang mutlaknya. Ya mungkin ini bisa dipahami sama yang pencari atau yang pernah bertarekat mungkin ya. Gak bisa langsung dipahami oleh umum gitu mungkin. Bang Teja, saya sedikit mau bertanya pandangan Bang Teja terkait orang-orang yang mungkin bertarekat juga dan mereka pun mempunyai jalan wasilahnya gitu. Nah, itu seperti bertawasul kepada apa yang mereka yakini. Perbedaannya dengan yang waris itu seperti apa? Nah, berbeda yang waris. Jadi kalau kita sebutlah ada yang waris, ada yang amanah. Bedanya yang waris dengan yang amanah itu potensinya. Kalau di listrik itu arusnya gitu. Setrumnya segede apa gitu. Yang membuat si murid
pada saat beradaptasi akan lebih efektif, gak buang-buang waktu. Cuman ya karena setrumnya tinggi ya gosong juga ke muridnya. Karena setrumnya terlalu tinggi yang waris itu ya bikin gosong gitu kan. Ya semua adaptasi di tarekat pasti bikin gosong, tapi ini gosong banget gitu maksudnya tuh. Karena ya itulah gitu. Dan hubungannya dengan yang waris itu hubungannya langsung Bang Teja ya. Ya direct gitu. ya dan untuk mengetahui bahwa si guru itu ada potensinya atau katakan tidak gitu ya, itu harus dibuktikan sendiri gitu. Mau gak Dan mau. nggak bisa kita hanya mendengar dari orang lain Ya. gitu. Mutlak harus dibuktikan sendiri ya. Harus dialami sendiri ya. Gak bisa testimoni, gak bisa Betul. cerita, harus dibuktikan. Karena ilmu ini ilmu hakul yakin, Betul. harus dialami sendiri berdasarkan pengalaman yang Empiris. dijalani, ya empiris gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya sambungan ke tali wasilah, sebenarnya semuanya nyambung gitu kan. Tapi misalkan yang potensinya kecil gitu, efektifnya kurang gitu. Tapi ya lebih nyaman sebenarnya buat pikiran, buat akal sadar di fisika syariat dunia. Tapi kalau yang waris itu katakan yang potensinya sangat besar itu ya bikin gosong gitu, bikin putus. Makanya guru kita kan suka bilang kalau mau sekolah di sini potong lehermu, taruh di pagar biar gak digondol kucing gitu kan. Memang adaptasinya sangat sulit gitu. Tapi sesulit apapun apabila kita diridhoi pasti akan sampai. Yang penting intinya ridhonya. Supaya turun ridhonya berarti kita korbannya. Tuh, jadi untuk mendekat kepada Tuhan itu sebetulnya kita harus dibinasakan dulu keakuan kita ya, gitu ya. Kan man arofa nafsa fakot arofa barang siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Barang siapa yang kenal Tuhannya fanalah dirinya. Nah itu sakit sekali. Tapi lama kelamaan ternyata rasa sakit itu adalah kebahagiaan. Ya. Itu penyelaman gitu. Sampai kita gak tahu mana sakit, gak tahu mana sakit, gak tahu mana senang gitu. Saking nikmatnya itu gak ada yang bisa diukur sama relatif gitu. Nah itulah yang harus dibuktikan. Kalau dulu kan saya dengar kalau dekat sama Tuhan itu kita akan segala dikabulkan, akan segala dimudahkan, akan segala dilancarkan segala sesuatu atau hajat kita gitu ya. Berdasarkan akal yang enak-enak lah gitu. Itu hanya sebatas keyakinan sendiri gitu. Ya, tanpa disadari bahwa pengen enak-enak itu kan nafsu. Betul. Ya? Betul. Berarti Tuhan tuh kalau kita kenal sama Tuhan, beserta Tuhan, berarti Tuhan tuh harus ngikutin nafsu kita. Ya. Logikanya seperti itu gitu kan. Padahal begitu beserta dengan Tuhan itu ya kitanya harus gak ada. Ya. Seperti contoh berdoa gitu kan. Ya Allah, kabulkanlah saya sesuatu ini gitu. Dan suatu saat kemudian terkabul lah gitu kan. Masih menurut keyakinan sendiri gitu. Oh ini ternyata Tuhan mengabulkan gitu. Padahal itu hanya baru keyakinan akal kita saja gitu. Belum kita belum tentu yakin tahu bahwa itu tuh benar Tuhan yang ngasih atau bukan sih gitu kan. Karena kalau diukur juga nih Bang, misalkan katakan keyakinan orang muslim lah, tapi orang non muslim juga berdoa dikabul kok gitu. Iya, ya kan, betul. Nah itu jangankan yang non muslim, yang ateis saja. Iya. Ateis ya ingin sesuatu bisa terlaksana dia. Nah gitu. Seperti itu. Jadi parameternya bukan dikabul atau nggak dikabul ya, parameternya
Nah itu kita juga bingung menjelaskannya. Mau gak mau ini harus hakul yakin, harus dibuktikan sendiri gitu kan. Iya. Jadi gimana? Kadang gitu kan. ilmu ini tuh sulit untuk diceritakan ke apa ya? Ya, dan cara untuk bisa merasakannya itu ya dengan praktek. Iya. Kayak rasa lah. Rasa manis dulu kan udah sebelum ada rasa manis, misalkan ya, sebelum ada rasa manis, orang tuh kan ngecap rasa ini apa ya? Oke lah kita sepakati manis, gitu kan. Nah, sehingga harus nyoba dulu supaya ini tuh rasa apa, mau dideskripsikan dengan kata apa. Sebenarnya kalau direlatifkan dengan dikasih nama, turun derajatnya sebenarnya, karena gak bisa mendeskripsikan yang mutlak itu, gitu kan. Kalau singkatnya bisa kebahagiaan, tapi kebahagiaan belum cukup untuk mendeskripsikan rasa itu, gitu. Makanya ini harus hakul yakin, makanya yakin, ainul yakin, hakul yakin yang diterima itu. Disitulah. Gitu. Nah, kembali lagi kepada judul, makanya kalau misalkan kita gak berguru, tiba-tiba kita tawasul, mengamalkan tawasul apa dan sebagainya, supaya wusul gitu. Menurut kita yang kita meyakinilah gitu. Yang secara hakul yakin kita meyakini bahwa itu tidak akan sampai kalau kita gak diangkat murid, kita gak ada sambungan rohani dengan para leluhur itu. Ibarat asal manggil asal sebut mungkin ya. Iya, misalkan bla 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 bla, sambungan apa-apa tiba-tiba kita memunajatkan pada seseorang itu gitu. Iya, bertawasul melalui itu gitu, nggak nyambung gitu, karena kita belum ada setrumnya dengan itu. Gitu. Seperti itu nanti jadinya. Kemana larinya, alamatnya? Gak ada, gak lari kemana-mana. Gitu. Mungkin Ini harus intinya harus kenal dulu ya, harus tahu dulu gitu pembawa wasilahnya gitu ya. harus kenal diangkat murid. Walaupun sudah diangkat murid belum beres tuh. Walaupun sudah diangkat murid, harus kenal dengan guru jahirnya, harus nyambung juga sampai yang batinnya. Gitu. Karena di mana guru jahirnya gak ada nanti kelimpungan. Hanya bisa mengagung-agungkan nama gurunya tanpa dia tersambung dengan sang ruhani guru itu. Gitu. Jadi gak bisa, mau gak mau tetap harus hakul yakin, harus tersambung walaupun beda ruang dan waktu, walaupun beda ruang dan waktu harus bisa tersambung. Apalagi kalau kita bersolawat akan Nabi gitu ya, sedangkan jarak ruang dan waktu kita dengan Nabi Muhammad itu 1400. Nah, yang apalagi lalu gitu ke ya. situ gitu kan. Deretan terdekat dengan kita ya dengan wasilah itu. Wasilah itulah yang menyambungkan kita kepada Nabi. Nabilah yang menyambungkan kepada Allah. Gitu. Jadi sudah tidak mungkin ya kalau kita berselawat akan Nabi 1400 tahun yang lalu yang tidak sejaman dengan kita mungkin ya. Bahkan dengan sejaman pun Secara jahirnya iya. Bahkan dengan tali wasilah walaupun sejaman, kalau kita gak ada koneksi gitu kan antara batin kita dengan sang batinnya pembawa wasilah itu, tetap gak nyambung. Sekelas yang sudah dibaiat pun di dalam tarekat gitu, yang sudah kenal tapi tidak sampai kita bisa mendapatkan frekuensinya sang guru itu, tetap gak nyambung. Kadang kita tuh terpaku dengan jahirnya saja. Makanya guru kita menekankan harus sampai ke yang batin gitu, harus sampai kepada yang batin supaya kita bisa selalu connect walaupun terkurung oleh ruang dan waktu, karena resonansinya resonansinya itu sangat dimensional, bisa menembus dimensi yang lain gitu ya. Mungkin ini pembahasan untuk para pencari, terus buat yang sudah menggali-gali tentang tarekat gitu. Karena kita sadar bahwa bahasan kita itu sulit mungkin dipahami oleh yang umum gitu. Dan yang
awam-awam yang baru-baru mengkaji obrolan kita ini mungkin akan sedikit pusing. Ya, Akan seperti itu. ya, Karena pertama saya juga belajar teorinya dulu. Lama-kelamaan semakin banyak teori dengan prakteknya ada konfirmasi, oh ini loh maksudnya ini, oh ini loh maksudnya ini. Dulu saya hanya jago cerita gitu, tanpa saya mempraktekkan secara aku yakin gitu. Nah, setelah mempraktekkan aku yakin kan connect. Jadi ujungnya oh gitu. Kan dulu kita hanya tahu sebatas teori bahwa dunia ini tidak nyata. Secara fisika kuantum bahwa dunia ini sebenarnya tidak nyata. Itu kan ilusi, fata morgana. Kita hanya meyakini secara akal saja kan, hanya dogmatis saja kan bahwa dunia ini fata morgana. Nah, di dalam tarekat yang terdapat potensi kodim yang mutlak, masih memiliki unsur mutlak, itu harus dibuktikan gak nyatanya itu gimana gitu. Nah, kan sulit dideskripsikan. Ya mau gak mau ya harus dipraktekkan. Makanya silahkan praktek dulu baru menilai. Karena ada syarat dan ketentuan, ada sistemnya, adaptasilah di situ. Nanti juga akan dapat ilmu sendiri, dan pasti jawaban para murid yang setelah aku yakin pasti jawabannya akan selalu sama. Karena dia semuanya sudah menginjak posisi itu. Pas kita ngobrol-ngobrol gini. Mungkin bahasanya beda, tapi isinya saya tahu maksudnya ke situ dia tuh gitu loh. Karena kita sama-sama merasakan gitu. Ya kadang lucu juga gitu kan. karena ilmu ini tuh jalannya dimensional ya. Ya dimensional gitu kan. Kita harus sampai mi'raj, naik dimensi as-sholatul mi'rajul mu'minin. Berarti kita harus mi'raj gitu. Pertama kita sholat itu awalnya belajar menyambungkan akan Allah. Lama-kelamaan apa? Kita harus bisa naik dimensi. Dimensi apa? Kesadaran gitu. Kesadaran kita itu akan dinaikkan. Cuman sakitnya minta ampun. Dan berlapis-lapis ternyata naik dimensi itu. Kira udah naik dimensi, ternyata masih ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi lagi. Untuk mi'raj itu secara fisiknya juga sakit ya maksudnya. Ya iya, Secara lebur fisiknya. gitu Tuh. kan. Tapi makin kuat batinnya. Ya, Nabi pun sama seperti itu. Pada saat beliau melaksanakan sholat, kata istrinya kan sampai bengkak-bengkak gitu kan, fisiknya sampai sakit-sakit gitu. Untuk menuju mi'raj itu sakit-sakit. Lantas Ada ritual. iya. Dan sholatnya Nabi itu bukan apa? Pertama-tama itu Iya. ritual itu mengenal dulu. Baru setelah 13 tahun barulah turun ajaran. Betul. Gitu. Makanya yang pertama-tama kita harus utamakan itu mengenal dulu penciptanya. Nanti agama akan lahir sendiri. Agama yang dibimbing oleh Tuhan langsung, karena kita connect dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana cara kita bisa terkonek? Adanya vibrasi yang merambat ke kita melalui resonansinya. Supaya kita dapat resonansinya, kita harus tahu dulu channel wasilahnya dulu, channel frekuensinya dulu di dunia ini saat ini juga. Yang tersambung pastinya kepada Rasulullah. Ada pewaris Nabi, ada ulama. Ulama warasatul anbiya. Temukan dulu itunya gitu kan. Gak bisa ujug-ujug sekonyong-konyong langsung kita nyambung sendiri tanpa kita tahu colokannya, setrumnya di mana. Kita ini berarti kipas angin, gak bisa langsung muter sebenarnya batin kita itu. Sebelum kita colokan dulu ke wasilah itu, dan pastikan wasilahnya masih terdapat unsur mutlak. Kalau kita colokan kepada wasilah yang ternyata wasilah itu sudah tidak ada unsur mutlak, sama aja listriknya udah gak ada setrumnya gitu. Si kabelnya itu udah gak ada setrumnya. Makanya pandai-pandailah untuk memilih, tentukan. Nanti juga kita akan tahu mana sih rasa masakan yang paling enak, ibaratnya seperti itu. Bisa diibaratkan kalau kita memiliki suatu tujuan, berarti yang harus kita cari itu adalah jalannya atau alamatnya. Nah, tiba-tiba sampai ke tujuan tanpa kita melewati alamat itu. Ada proses dulu ya.
Prosesnya itu ya kita harus tahu alamatnya dulu. Kalau kita mau ke tujuan, misalkan tujuan kita Allah, kita harus tahu alamatnya Allah dulu. Gimana cara menemukan alamat Allah? Gitu. Kalau sudah sampai ke alamat Allah, kita harus sampai ke alamat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, gitu kan. Allah yang nggak bernama. Betul. Ya mungkin ini kajian-kajian yang bukan syariat ya, ini kajian hakikat, kajian tasawuf ya gitu. Jadi kalau nggak agak aneh misalkan. Tapi kalau pelaku-pelaku tarekat pasti paham. Orang-orang yang sudah belajar teori-teori hakikat pasti gak akan bingung. Karena di sini prakteknya. Boleh kita juga kalau mau belajar bersama kita bareng-bareng, boleh. Kalau mau yang tarekat yang lain boleh, kita gak melarang, harus yang manapun silahkan gitu. Karena kita juga dulu pindah gitu. Kita satu tim nih dulu, sama-sama pencari Tuhan dari 2014 ya. Dari 2014 kita nyari-nyari Tuhan. Mungkin pasti ada yang bingung mengenai alamat Allah itu gitu kan. Kayak gimana sih alamat Allah tuh di mana sih gitu kan? Ya kita kasih contoh logikanya deh gini. Misalkan saya ingin bertemu dengan Kang Teguh atau Bang Teja gitu ya. Nah, alamatnya Bang Teja ini ada di Bandung misalkan, nomor sekian gitu. Untuk saya ketemu dengan Bang Teja itu otomatis kita harus ketemu dengan alamatnya itu dulu gitu. Ya. Tapi tujuan saya bukan alamat itu, tujuan saya ini Bang Teja ini gitu, tapi harus melalui alamatnya itu. Berarti yang bernama itu ada alamatnya. Ada alamatnya. Gak mungkin ini sekonyong-konyong disebut HP. Karena ada barangnya dulu, baru dibilang HP. Gitu. Jadi nama Allah itu sebenarnya ada alamatnya. Gitu. Nanti setelah ketemu alamatnya, lama-kelamaan apa? Ternyata nama ini gak ada. Nama ini gak ada. Yang ya direlatifkan, disebutlah namanya Allah, disebutlah namanya Buddha, Sang Hyang Widi atau apa dan sebagainya di agama lain. Itu nama, itu relatif. Itu bisa robah-robah nama itu. Tapi setelah ketemu barangnya, ternyata gak ada namanya. Karena gak bisa dideskripsikan. Kalau begitu dideskripsikan berarti gak mutlak. Dan caranya itu ada di tarekat ya. Ya, tarekat itu jalan disebutnya. Teknologi ya. Ya, bisa disebut jalan untuk yang menuntun kita, adaptasinya di situ. Kenapa harus ada jalannya? Karena harus dikhususkan supaya gak buang-buang waktu, supaya efektif. Nah ini loh adaptasinya. Ada suluknya. Kalau dikiaskan Nabi Muhammad itu di Gua Hiro, bertapa, berdiam diri gitu. Ada sistemnya. Karena untuk berhubungan dengan Allah itu kita nggak bisa langsung gitu. Bisa langsung. Karena dimensinya berbeda gitu. Harus melalui wasilah dulu gitu. Harus melalui ulama warasatul anbiya dulu, harus melalui ulil amri minkum dulu gitu. Tanpa melalui itu kita gak bisa langsung gitu. Gak bisa langsung kita dapat setrum kalau kita gak lewat kabelnya dulu. Besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Kan kata Nabi juga gitu. Betul. Kenapa ini ujug-ujug sekolah agama langsung ngerasa dirinya bisa nyambung ke Allah? Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dulu saya kayak gitu. Dan ternyata masih banyak PR yang harus kita gali. Gak cukup kita tahu sebatas akal kita. Karena begitu kita mati, akal kita lumpuh. Akal kita gak bisa menjawab man robuka man nabiuka, gak bisa. Akal kita dimakan cacing, otak kita dimakan cacing gitu loh. Yang ditanya itu ya jiwa kita gitu kan, yang telah kenal kepada rohaninya. Karena rohani bagian dari Allah itu sendiri. Untuk jiwa kita bisa kenal kepada rohani, harus ada orang yang telah beserta dengan Sang Maha Rohani itu. Tuh. Gitu. Jadi maupun kita teriak-teriak, kita pakai pengeras suara pun, kalau kita nggak tahu wasilahnya, kalau kita nggak tahu tali sambungannya, nggak akan nyambung gitu ya. Saya gini Bang Deni, saya ngewirid Deni. Karena saya gak tahu Bang Deni itu, Deni yang saya wiridkan itu ini,
saya masih terus aja manggil-manggil Denny ini. Padahal Bang Denny bilang, ini saya loh yang namanya Denny, misalkan seperti itu. Jadi gak nyambung karena gak tahu. Ya, Seperti kayak itu. contoh aja, saya mau berbicara dengan Presiden Putin di Rusia gitu kan. Saya teriak-teriak dari sini tanpa menggunakan alat komunikasi atau teknologi nggak akan nyambung. Gak bisa karena beda ruang dan waktu. Nah, apalagi Tuhan. Beda ruang, beda waktu, beda dimensi. Dimensinya berbeda. Nah, supaya bisa connect itu melalui apa? Ya melalui wasilah itu. Karena nantinya pada saat prakteknya apa? Dikirim lewat apa? Lewat gelombang. Gelombang itu nembus dimensinya. Kalau pakai jalur wasilah, kalau pakai orang yang telah beserta dengan Allah. Seperti itulah kurang lebih ya. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan. Ya mungkin sedikit tambahan ya, jika kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu, tanyalah ke orang yang sudah melewati jalan itu. Dan kabar gembiranya bahwa pembawa wasilah itu ada saat ini. Dan ini mungkin kesempatan yang baik buat saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan pencarian. Dan kita pun sampai saat ini berada di sini karena kita telah merasakan dan melewati perjalanan itu begitu sangat nikmatnya. Padahal disiksa ya. Iya. Tapi nikmat. karena kita disertai oleh sang pembawa wasilah itu. Ya mungkin gitu. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita gak ada maksud menggurui atau apa. Silahkan mau mencari kemanapun, monggo. Saya di sini gak ada tujuan untuk menggayat orang, bukan. Saya di sini murni untuk mengharap rahmat dan ridhonya, gitu. Gak ada untuk ngajak-ngajak harus ke sini, nggak ada. Bebas, setiap orang bebas berkeyakinan, setiap orang bebas melaksanakan ritual agama, gitu kan. Yang penting tetap jaga kerukunan, gitu. Kita nggak nyari viewer, kita nggak nyari subscriber. Mau ada yang nonton, mau enggak juga bodo amat ya. Yang penting dengan video ini terjolok gitu. Ya, kita mencari rahmat dan ridhonya. Rahmat dan ridhonya. Ya, gitu. Ya, mungkin gitu Bang Denny. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, seperti itu. Gitu. Ya, mungkin sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.